Menurut lingkaran. Pertama itu kan yang dipakai nanti ada panjang busur. Eh, Panjang busur ini berarti sudut pusat per 360 dikali keliling lingkaran. Kalau luas juring sudut pusat per 360 dikali luas lingkaran. Nah, kemudian ini kalau misalnya ada diketahuinya itu adalah dua sudut pusat dan juga dua panjang busur bisa menggunakan perbandingan. Misalnya di sini sudut AOB per sudut BOC. Nah, berapa panjang busur di sudut AOB itu adalah panjang busur AB, panjang busur di sudut BOC itu adalah panjang busur BC. Dan bisa ditambahin dia ini adalah luas juring AOB per luas juring BOC. Hmm, Kalau dia misalnya ada luas juring. Terus habis itu ada apa lagi? Ada yang namanya tembereng. Dimana kalau tembereng ini rumusnya, tembereng ini luas juring dikurang luas segitiga. Hmm, Tembereng. Luas juring dikurang luas segitiga. Juring ini juring AOB, segitiga juga segitiga AOB ya. Segitiga AOB. Tuh. Hmm. Nah, hmm. Nah, berarti untuk yang udah ada juga yang namanya garis singgung lingkaran ya. Garis singgung lingkaran karena dia bentuknya segitiga siku-siku garis singgungnya ya. Sudut pusat sudut keliling nggak ada ya. Ini berarti untuk mencari jarak titik pusat ke luar lingkaran itu D atau jarak pusat ke lingkaran D sama dengan akar dari PGSL kuadrat ditambah R kuadrat. Ini sisi terpanjangnya. Mencari PGSL-nya itu adalah D kuadrat kurang R kuadrat. Mencari R-nya D kuadrat min PGSL kuadrat. Kalau ini prinsipnya itu adalah prinsip dari segitiga siku-siku ya. Kemudian kalau garis siku persekutuan dalam PGSPD yang D. Jarak kedua pusat lingkaran ini D-nya adalah PGSPD kuadrat ditambah R plus R kuadrat. PGSPD sama dengan D kuadrat. Kalau misalnya dia dalam intinya R-nya itu ditambah. Kalau luar R-nya dikurang. Terbesar kurang R. Ya. Nah terus A-nya berapa? Kita lihat susunannya ada berapa nih susunannya? Satu, dua, tiga, empat. Susunannya ada empat. Berarti kaknya sama dengan empat. Maka yang pertama ini rumusnya L sama dengan apa tuh? Tadi jari-jarinya berapa tuh? Hmm, susunannya empat kan? Hmm, 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 hmm. Nah, ini ada berapa batang nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Di sini pernyataannya itu apa? Oh, yang sedang dulu ya. Yang sedang. Panjang tali. Hmm, hmm, hmm. Terus tadi rumus K-nya itu yang dalam kurung tadi ya K sama dengan 6R K min 1. 6R K min 1. Oke, kita sesuaikan di opsinya dulu deh. Yang ini ya. Berarti
untuk yang panjang kali lilitan yang sedang. Ya, dan satu kan yang sedang kan. Nah, kalian. Yang sedang ini tadi ini kan yang nomor dua, kan? Nomor dua. Nomor dua ini berarti kan diameternya itu 70 cm. R-nya berarti 35 cm. Oke. K-nya dia ada berapa susunan tuh? Ada tiga susunan kan? Tuh, dua, tiga. Oke. Nah, K untuk yang option ini berarti masukin aja L sama dengan R 6 K min 1. R-nya itu 35. K min 1 3 orang satu ditambah 2 pi. 35 dikali 6 kali 3. 3 orang satu 2. 2 kali 6 12. 35 kali 12 tambah 2 pi. 420. Hmm, 2 pi-nya ini, sorry, dikurungnya gini ya. Nah, ini. Berarti kurungnya ini dalam dalam aja nih ya. Hmm, kita prop dulu aja rumusnya nih. Nih, 2 2 6 kali K satu ditambah 2 pi. K-nya itu 3 dikurang satu ditambah 2 pi. 35 3 orang satu 2 2 kali 6 12 ditambah 2 pi. Ini kali ke dalam, kali ini. 35 kali 12, 420 ditambah 70 pi. CM nih. Ini untuk yang sedang ya, L-nya itu kan banyak kali kan. Panjang kali. Oke. Keliling permukaan kayu besar. Keliling permukaan. Oh, kalau kelima gampang ya. Yang kedua, keliling kayu besar. Kayu besar itu kan D-nya berapa? D-nya itu 100 cm. Maka kelilingnya itu keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan pi kali D kan. Pi-nya pi dikali D. D-nya itu 100. Berarti 100 pi. Itu jika pi-nya nggak diganti ya. Oke. Nah, tapi kalau mau diganti pi-nya dari atas nih kita ganti aja langsung. Kan kalau 70 pi itu bisa 22/7 kan. Kan untuk yang ini L-nya sebenarnya 420 ditambah 70 kali 22/7. 420 tambah 70 bagi 10. 220. 640 panjang talinya nih. Tuh. Terus nah ini 100 kali 3,14 berarti kan. Pak, Hmm? itu berarti yang rumus luas itu bisa langsung eh, kan jumlah yang nomor satu tuh kan jumlah bola-bolanya ada 6. Terus 6 Hmm. kali diameter ditambah kali V kali D itu juga bisa kan? Berarti. Mana? Bisa juga. Bisa-bisa. Oke. 640 ya. Rumusnya ini ya. Hmm. Nah, yang ketiga apa? Sama ya berarti ya. Masukin aja langsung. Hmm. 2 pi R. 6 kali 1 kali 2 pi R. Ya benar bisa. Tahu ini 6 R kali 1 tambah 2 pi R.
6R kali 1 tambah 2PR. Atau PD juga bisa ya. Untuk yang pernyataan nomor 3 berarti yang besar itu berapa? Yang besar berarti D-nya berapa tuh? Yang besar D-nya 100, R-nya 50. 6 kali 50. Untuk susunannya yang besar itu ada berapa susunan? Tiga susunan kan? Tiga orang satu, dua pi kali 50. Kaknya kan tiga, ada tiga susunan kan? Berarti dia 300 kali 2 tambah 100 kali 3,14. 600 tambah 314. 914. Gitu. Untuk yang keempat, panjang litan untuk batang kayu kecil. Nah, yang kecil, D-nya itu 35, 17,5. K-nya berapa? Dua susunan kan? Nah, maka ini 6R Kamin 1 berarti 6 kali 3,5. 2 PR. 2 kali 2 per 7, R-nya sama aja kan kali 3,5. Ini kali ini 35 bagi 7. 35 bagi 7, 5. 5 kali 22, 110. 3,5 kali 6, 21. 21 kali 1, 21. 131. Oke. Artinya seru ini ya. Ya ini nih. Iya, Pak. 35 kali 6. 210. 450. Hanya 2. 320 ya. 425. 3 bagi 7, 5. 22 kali 5, 110 kan. 110 tambah 210 kan. 425 nggak sih? Coba-coba ada yang salah nggak? Wait, wait, wait. Hmm, 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 hmm. Hmm. Bantang kayu kecil. Hmm. Allah Akbar. Gini, gini, Sin. Kan tadi kan kayu kecil kan yang ini kan. Satu, dua, tiga, empat. Salah di sininya nih, susunannya. Empat. Berarti 4 kurang satu, 3. Ya, oke. Berarti 3, 35 kali 6 kali 3.
Tadi kan yang besar ini ya, banding aja nih. Yang sedang benar kaknya 2. Untuk yang besar tadi kaknya itu 2 benar. Untuk yang kecil, dari sini 2 ya maksudnya ya. Nih. Ini kan tadi 4 dari sini. Hmm. Ini kan 4 susunan kan. Hmm. Tuh, 2, 2, 3, 4. Ini kaknya sama dengan 4. 4 kurang 1, 3. 35 kali 6, 210. Kan R-nya tadi 17,5. Hmm. 17,5 kali 6 kali 3. 17,5 dikali 6 kali 3. 315. Ditambah 110. 425. Ini juga sama ya. Untuk yang besar tadi kan lilitannya 2. Maka di sini kaknya harusnya 2. Kaknya 2 berarti ini 2 kurang 1 harusnya nih. 2 kurang 1. 2 kurang 1 1. Kali ini jadinya 306,14. Oke. Ngerti gak sih? Ini tadi udah bener 40 kan karena kaknya 3 ya untuk yang sedang ya. Sip. Ini kita maafin dulu. Nomor 2 sih. Ini udah ngerti serial nih. Berarti Ngerti, Pak? di dalam layang. Nah, OB ini berarti kan segitiga OBC. Nah, tadi segitiga OBC kan yang ada hanya BC sama sudut 60-nya ini. Maka kita menggunakan aturan rumusin ya. Karena dia segitiga siku. Berarti kan sin 60 apa? Demi depan per miring. D-nya itu adalah BC, miringnya adalah OB. BC-nya berapa? 21. OB-nya ditanya, ya kan? Sin 60 setengah R3 sama dengan 21 bagi OB. Kita kali silang ya ini ya. Berarti kan akar 3 OB sama dengan 2 kali 21, 42. OB-nya berarti 42 dibagi akar 3. Nah, sekarang kita rasionalkan sama-sama kali akar 3 per akar 3. Yaitu 42 per 3 akar 3. Yaitu 14 akar 3. Itu ya. Nah, akar 3-nya berapa? Akar 3-nya ini adalah, Wah, eh, pelan-pelan. oh iya, iya. Aman. Nih, pertama kan gini ya, Sin ya. Kan akar 3 OB nih, Sin. Berarti dari sini kamu harus merasionalkan. Akar 3 OB sama dengan 2 kali 21. 42-an. Nah, maka OB-nya ini kan 42 dibagi akar 3. Di soal kan diketahui akar 3-nya 1,7 kan. Tapi kita jangan langsung membagi. Akar 3 kan 1,7 nih. Jangan langsung dibagi dengan 1,7. Kenapa? Karena nanti panjang nih. Kalau pembagian dengan koma. Kita rasionalkan dulu berarti sama-sama dikali akar 3 per akar 3.
Nah, akar 3 kali akar 3 kan 3. 42 kali akar 3, 42 akar 3. Ngerti gak sih, Li? Sejauh ini, untuk yang Ngerti, Pak. ngerti ya. Kan 42 bagi 3, 14. 14 akar 3. Nah, baru akar 3-nya kamu ubah menjadi 1,7. Tuh, 14 kali, oh, ini kalau iya. Nanti 23,8 cm. Mencari OB-nya ngerti ya, Sili ya? Nah, kebetulan di sini OB sudah dicari, langsung kita bisa mencari OC. Karena kan patokan sudutnya itu 60 derajat. Maka di sininya itu depan, depan, ininya samping, ininya miring. Karena di hadapan sudut siku-siku. Oh, berarti kita mencari si samping ini menggunakan apa? Menggunakan rumus cos. Cos itu kan samping per miring. Nih ya ini, ya kan? Samping per miring. Berarti cos 60 samping per miring. Sampingnya OC, miringnya 23,8. Kemudian kamu kali silang nih 2 OC sama dengan 23,8. Ya kan? 2 OC sama dengan 2 kali OC, 2 OC sama dengan 23,8. Nah, OC-nya adalah 23,8 dibagi 2. 11,9. Paham gak sih? Nah, Pak. Untuk yang paham ya? Cara bagi koma-komaan tuh gimana, Pak? Sama Nah, kalau pakai kalku biasa. kalau misalnya dibagi koma dibagi angka masih mending. Tapi kalau angka dibagi koma, nah itu yang harus kita siasati kayak gini kan. Kan 23,8 bagi 2. Jadi patokannya gini aja 238 bagi 20 kan. Kan sama-sama dikali 10 kan. 23 bagi 20 1, 20, 38 bagi 20 1 ke 20 20. Manual gini sih jadi sih 18 kan. Yang bisa tambahin 0 nih koma 9 18 gitu. Jadi benar-benar manual. Kita sama-sama kalikan berapa supaya komanya hilang dulu. Oke, Ngerti Pak. gak sih, Li? Ngerti, Ngerti Pak. kan? Oke. Terus keliling OABC. Nah, keliling itu kan yang mengelilingi ini kan. Ini kamu tambahin aja nih. Tambahin. Jadi 11,9 kali 2, 3,8, 21 kali 2, 42. Nah, ini kalau kamu tambahin jadinya 42. 23,8 tambah 42. 65,8. Paham gak sih, Li? Untuk yang kelilingnya sih. Udah ketemu 249,9. Setengah ada satu, ada satunya OB. Ada duanya AC. Berarti 249,9 sama dengan setengah kali OB-nya itu 23,8 kali AC. Ini bagi ini dulu ya, bagi 23,8 sama dengan 10,5 sama dengan setengah AC. Oke, maka AC-nya berapa Pak? Ini kamu kali silang nih. Kali silang jadinya 10,5 dikali 2. Yang itu 21 AC-nya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Hmm. Ini A, B, D kamu keluarkan dulu, maka mencari BD-nya itu kan 21 kuadrat dikurang 10,5. Nah, tapi kita menghitungnya pakai trik nih, biar nggak terlalu banyak angkanya. Ya, nah, jadinya apa tuh sulit? 2 kali 10, kan 21 itu kan 10,5 kita misalkan A. Maka 21 ini adalah 2 kali 10,5. Artinya apa? 2, 2A. 2A ya.
Nah, berarti 21 kuadrat dikurang 10,5 kuadrat, ini kan ini kuadrat dikurang ini kuadrat kan. Artinya 21 itu berapa tadi? 2A. 2A dikuadratkan dikurang 10,5. Tadi apa? A kan? A dikuadratkan. 2A dikuadratkan berapa? 4A kuadrat dikurang A kuadrat. Akar 3A kuadrat. Oke. Akar 3 kuadrat. A kuadrat yang ada jadi A. Jadinya A akar 3. A-nya kan tadi 10,5. Akar 3-nya tadi soal 1,7. Jadi 10,5 kali 1,7. 17,85. Kalau misalnya dia persentasenya itu beda dengan tengah waktu, kita harus mengubah dulu konversinya. Yang pertama, kayak satu triwulan kan 3 bulan, satu catur bulan 4 bulan, satu semester 6 bulan. Terus kalau 1 tahun 2 semester, 1 tahun 4 triwulan, 1 tahun 3 catur bulan, 1 tahun 2 semester. Ya, contohnya gimana lagi? Jika diketahui persentase bunga P% per tahun dan ditanyanya itu per bulan atau enggak per triwulan atau enggak per caturwulan atau enggak per semester, maka rumusnya gini. Kalau ditanyanya modal akhir setelah 8 bulan berarti 8/12. Oke, modal akhir setelah 8 bulan. Nah, modal akhir setelah 3 semester misalnya. Berarti kalau diketahuinya per tahun ya udah. Tadi kan 1 tahun 2 semester kan? Berarti 3/2. Ya. Nah, contoh nih kita lihat yang soal bunga majemuknya ini dengan menggunakan tabelnya ya. Pak Mulyo adalah seorang pengusaha batik. Dia menyimpan uang sebesar 100 juta. Nah, berarti 100 juta ini adalah modal awalnya. Berarti MO 100 juta di sebuah bank. Dengan persentase bunganya itu 1,25%. Oke, maka nanti Shirley di tabel ini, lihatnya gini Shir. Kan dia P-nya 1,25% kan? Dan N-nya harus 6. Berapa hasilnya tuh? Hmm. Kan tabel ini kan awalnya kan? Dan harus 6. N-nya adalah 5. Ya, transide ya. Nah, terus ya. N-nya 6. N-nya 6 ya. Lihat yang 1,25%. Yang mana? Ini kan? 10774. Bawahnya 6 ini kan? Iya, Tuh, 1,0774 kan? iya. Ya. Ya udah berarti yang ini kan tadi 100 juta. Oh, 1,0774. Kalau 100 ya udah ketahuan kalau di PG kan. Asalkan bisa baca tabelnya. 10774. Ya udah langsung aja gini. Ngerti guys dulu. Ngerti, Pak. Bisa baca tabel dan bisa mengkonversi N-nya ini. Tuh, ini kan per bulan kan. Sama-sama bulan berarti nggak usah ada yang dirubah. Apalagi tuh yang harus dirubah. Hmm, lama per tahun. Nah, ya ini per semester nih. Nomor 2 kebetulan ya.
Hmm. Oke, ya ini kamu harus bisa mengkonversinya dulu, ya. Kan dari semester menjadi tahun kan. Satu tahun itu dua semester. Berarti 2,5 tahun, 2,5 dikali dua, 5 semester. Oke, udah ketemu N-nya 5 semester, N-nya 5 dan P-nya itu 4%. Kita tinggal cari di tabelnya. 4% sama 5N. 4% sama 5 ya. Hmm. Tuh. 12167. Tiga sih. Jadi ya A. Paham nggak sih? Oke, jadinya hmm, MN-nya 7.800.000. Kemudian ini MO-nya 7.500.000. Itu plus NP. NP itu berarti 0,08 N ya. Coret ini 5 5. Kemudian 78 bagi 75. Bagi 3 bisa nggak? 78 bagi 3. Ini juga bagi 3. Cuman bagi 3. Kalau 29 kali 3. 19 kali 3 nggak bisa ya. Langsung aja berarti 78 bagi 75 ya. Nah, 78 bagi 75 berapa tuh? Sama dengan 1 tambah 0,08 N. Nah, 78 bagi 75, 1,04. 0,4 dikurang 1, 0,08 N. 0,08. N-nya berapa sih? 0,08 bagi, 0,04 per 2 ya. Per 2 tahun. Jadikan bulan per 2 kali 12. 6 bulan. Paham nggak sih, Lik? Enggak. Nomor, nomor lagi nih. Nah, ke Atau atas aja, Pak. ini bunga apa nih? Oh, Tunggal. bunga bunga tunggal semua ya? Iya. Oke. Berarti ini kalau bunga tunggal semua masih lebih gampang kan? Kadang nggak usah lihat tabel ya. Ya, kita lihat naik ke atas aja ya. Hmm. 8 bulan. N-nya 8. Atau dia bisa juga pakai rumus bunganya dulu kan MB bunga sama dengan MN kurang MO. Dan bunganya ini adalah MO kali N kali P. Maka dari sini 4,8 juta dikurang 4,5 juta berapa? 4,5 juta. 300 ribuan. Rumus B tadi apa Pak? MO kali N kali P. MO kali N kali P. MO-nya B-nya itu 300. MO-nya 4.500.000. N-nya itu per tahun ya. Nah, berarti karena dia itu per tahun, untuk yang 15 karena per tahun ya. N kali P. Ditanya
Persentase. Oh, berarti N-nya itu 8/12. Ya, 8/12. 2/3. 2/3. P. Hmm. Oke. Jadi ini 300.000, nolnya kurang. Hmm. Ini coret 5, ini juga 5 coret. 45 bagi 3 itu 15. 15 kali 2, 30. 3 sebenarnya 30 P. Maka P-nya berapa tuh, Sur? P-nya sebenarnya 3/30. 10 nomor 1. Berapa persen nih? 10%, oke? Kamu kasih dulu. Paham, Pak. Nah, berarti 14 ini, hmm, kalau ditanya persentasenya ya, kita cari bunganya dulu deh. Menjadi lama menabung. Nanti kita cari B-nya dulu deh ya, sama kayak tadi kan. MN kurang MO, 9920 kurang 8. Ini adalah MN, ini adalah MO. Berapa tuh? 1920. Maka B sama dengan MO kali N kali P. Hmm, 6 juta, kemudian N 0,16. P-nya 16%, berarti 0,16. Ini jadinya 0,16 N ya. Hmm, 4 coret, nolnya 4. 192 dibagi 800. Berapa tuh? 192 bagi 800. Hmm, kita tulisin aja deh. 92 bagi 800. Allah. Ini jelas nih. Mm-mm. 500. 0,24. Ya, 0,24. Ini 0,24. 16 N. 0,4 bagi 0,16. 1,5. 1,5 tahun. Ini berapa bulan nih? 1,5 dikali 12. 18 bulan. Oke. 0,08. 0,2. Berarti 0,2. Berarti 6 juta dibagi 1,2 ya. 1,2. Yaitu 500.000. Oh, udah ntar 500.000. Oke. Ya, berarti modal awal menjadi
10 bulan, ininya tahun. Ya, ini bunganya masih bunga tunggal ya. Nah, berarti hmm, ini hmm, hmm, hmm. Modal operasi menjadi N-nya itu berarti 10/12. Bagi 2, 5/6. Nah, MN sama dengan MO 1 plus NP. Nah, berarti MO-nya kan 45 juta. 1 plus N-nya 5/6, B-nya 12% ya. 6 kali 0,12. Ini tuh rumusnya cuma dibalik-balik aja kan, Pak, kalau Ah, fisika. ah, bener, cuma dibalik-balik doang ya. Oke, Pak. Heeh. Yang penting pada saat menghitungnya aja tuh. Berarti 45 juta, 15 bagi 6 kali 5. 0,02. 0,02 dikali 5. 0,1. 45 juta dikali 1,1. 1,1 kali 45. 495. 5 juta. Ya. Nah, 10 itu setelah 2 tahun. Sudah sini. Hmm, 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 hmm. Kan kalau 11 sama aja ya. Jumlah tabungannya itu MN, masih sama rumus MN. Tinggal ketelitian dalam menghitungnya aja nih. Oke. Ini MO setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun berarti N-nya dikali ya kalau ini kan. N-nya sebenarnya kan 2 tahun itu 2 dikali 12, 24. Berarti MN sama dengan MO, MO-nya 10 juta, 1 plus NP. N-nya 24, 0,3% kali 0,003. 1 tambah 24 kali 0,072. Udah pasti ada 72-nya ini jawabannya. 100, 10 juta, 1,072. 10 juta 720. Hmm, hmm, hmm. 910 masih sama ya mencarinya. B, MO kali N kali P. Nomor 8, besar bunga. B-nya berarti hanya ini aja ya. MO kali N kali P. Nah, MO-nya ini berarti 2 juta. N-nya 9, P-nya 0,2%. Artinya apa? 0,002. 0,002. Tuh.
0,002 dikali 9 dikali 2 juta. Oh, harusnya 36.000 ya. Ini maksudnya salah. Oke, ketiga sih. Bersinggungan dalam. Mm. Nah, gitu ya. Katanya apa di sini tuh? Kan jari-jari A, ini jari-jari B kan. RA lebih dari jari-jari B. Nah, kita lihat ya. Berarti gimana, Pak? Yang pertama gini. Hmm, untuk rumusnya ya. Hmm, Jarak pusatnya ini adalah kondisinya gini. Kita kumpulin dulu rumusnya. Kondisinya itu kalau misalnya ini rumus. Yang pertama bersinggungan luar deh. Bersinggungan luar. Rumusnya itu R-nya jarak pusatnya RA tambah RB. Yang kedua rumus dari bersinggungan dalam. Ya, rumus jarak pusatnya RA dikurang RB. Ini jarak kedua pusat. Jarak kedua pusat. Nah, kalau dia itu berpotongan, ada lagi berpotongan, berpotongan, dia bisa selisih, bisa jumlah. Antara selisih dan jumlah. Jumlah. Jadi jaraknya itu bisa RA min RB kurang dari D lebih kurang dari RA plus RB. RA plus RB. Terus habis itu yang keempat ada terpisah. Dia nggak bersinggungan, nggak berpotongan ya. D-nya ini pasti lebih dari jumlahnya. Jarak dua pusatnya ini lebih dari jarak penjumlahan jari-jarinya. Nah, karena dia bersinggungan di dalam, maka rumusnya yang mana? Ini kan RA min RB. Paham nggak sih, Lid? Paham, Pak. Nah, ini. Hmm, Dalam dan luar. Garis. Kalau dalam. Oh, Andre di sini ada nggak sih? Yang di rumus ini. Hmm. Jika jarak MNR dalam dalam ini satu, luar dua. Berarti satu dan dua ya. Dan luar. Satu dan dua. Kalau luar tuh contohnya kayak gini. Bersinggungannya di luar. Dari sini dari gambar udah kelihatan kan. Kalau dalam tadi. Dia ini banyak garis singgungnya cuma satu. Ini kalau ini kita duplicate nih misalnya. Nah, kita bikin lagi deh. Ini satunya lagi nih.
Dia bersinggungan di satu titik doang kan? Satu singgungan. Paham gak sih lu? Kan MN ini R1 tambah R2 kan? Ini R1, ini R2. Maka banyak garis singgung persekutuan dalam dan luar kedua lingkaran tersebut adalah oke, dari sini ya kira-kira kalau dibuat garis singgung gimana nih? Kan bisa gini kan? Hmm, Dari sini kita hubungkan hmm, persekutuan dalam dalam itu hmm, nih, artinya dia bersinggungan di sini nih. Tuh. Ya, ketiga sih. Kalau yang persekutuan dalam itu bukannya bisa yang kayak X gitu. X-nya itu gini ya, berarti 2 sama 2 ya, coba. Hmm, X-nya itu oh iya, Pak dia udah pernah ngerjain ini. Nih. Di sini ya, hmm, Iya, berarti dia berapa tuh? Oh, atau cuma bersinggungan begini doang nih, dalam, ya nggak? Ngerti gak sih, Bri? Hmm, ngerti Pak. Jadi satu dan dua atau hmm? jadi tetap satu dan dua. Mm-mm. Satu dan dua. Hmm. Berapa lagi sih ya? Ini bisa gak ini? Itu tinggal setengah VR kuadrat sama dengan 8 V. Hmm. Terus coret-coret. Tarik R-nya doang kan ini kan? Ya. Nomor berapa lagi? Lihat dulu. Nih, 4 lingkaran. Perbandingannya jadi-jadinya 8, 4, 2, 1. Antara yang diarsir dan tidak diarsir. Kan kalau lingkaran itu apa? Kan PR kuadrat kan? Maka di sini kan jadinya 8, 4, 2. Ini kita kuadratkan aja ya. 8 kuadrat banding 4 kuadrat banding 2 kuadrat banding 1 kuadrat. 64 banding 16 banding 4 banding 1. Oke. Pertama yang diarsir dulu, yang diarsir. Kita lihat. Yang diarsir ini berapa aja? Yang 4 sama 1 kan ya? Berarti 4 kuadrat tambah 1 kuadrat. 7. Yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir berarti hmm, lingkaran besar ini. Lingkaran besarnya berapa tuh? Kan lingkaran besarnya nggak semuanya ya, nggak full ya. Yang tidak diarsir berarti
Yang jari-jarinya 8 kuadrat dikurang sama 4 kuadrat. 64 kurang 16. Ditambah, kan ada dua kan? Yang 2 kuadrat 4 kan? Ditambah 4. Berarti 4 kurang 16, 48. Tambah 4, 52. Oke. Maka, hmm, kalau total seluruh lingkaran berapa tuh? Yang nggak diarsir bukannya yang 2 kuadrat. Yang tidak diarsir. Hmm, yang nggak, Mm-mm. itu kenapa 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat? Karena kan dia 8 kuadrat coba. 64 tambah 4. Oh ya, berarti nggak usah. Tadi Pak pikir ini dikurang ininya. Karena kan dia nggak sepenuhnya milik lingkaran besar kan. Tapi nggak usah gitu. Karena nggak di jawaban. 64 aja. Berarti Sangat 64. biasa dikurang. 64 tambah 4 aja ya. 98 kan? Ya nggak? Tapi Ini kenapa jadinya nggak usah? Oh, oke. 17 pada 98. Ya. Soalnya tadi si Itu kenapa Mandi kelas 4-nya dari mana, Pak? ini yang tidak diarsir kan sama dua kan? Dua sama ini kan? Ya Oh, sih. 8 kuadrat tambah 2 kuadrat kan? 4 kan? oke. Ini nggak jadi dikurang 4 nih tadi. 2324, Pak. 24. Ya kan gini. 24 itu. Hmm. Berarti 24 itu. Nih. Luas yang diarsir. Sama dengan luas persegi panjang dikurang 8 kali luas lingkaran kan? 2 dapat 6 jupan. Dikurang dengan ada 3 celah putih. Luas persegi panjang kan 4 kali 2 8. 8 kali luas lingkaran, 8 pi r kuadrat, 8 kali pi. R-nya itu kan berapa? Ini kan satu. Diameternya kan dari sini ke sini 2. Maka jari-jari diameternya satu kan? Jari-jarinya setengah. 8 kali pi kali setengah pangkat 2 seperempat pi. Dikali 8. 8 kurang 2 pi. Untuk luas yang diarsir. Nah, ada 3 celah putih nih. Ya, ada 3 celah putih di sini kan tadi kan? Nah, 3 celah putih ini dibatasi oleh apa? 4 kali seperempat lingkaran ini kan? Yang sir. 4 kali luas seperempat lingkaran. Luas perseginya kan? Ini satu kali satu kan? Kurang 4 kali seperempat kali pi r kuadrat. Coret-coret. Pi r kuadrat berarti pi kali setengah kuadrat. Seperempat pi. 3 dikali satu kurang seperempat pi. 3 kali satu 3. 3 kali min seperempat. Min 3 per 4. Ya kan? Berarti gak sih? Li? Berarti luas yang di RC ini dikurang ini totalnya tuh. Berarti gak sih? Ngerti, Pak. Ini 8 kurang 3 5. Min 2 pi tambah 3 per 4 pi. 5 per 4 pi. Kan ini gak ada kan? Soal kita keluarin 4-nya kita keluarin keluar. Perempat buka kurung. 5 kali 4 20. Kurang 5 pi. Karena ini kali kan sama aja kan. Seperempat ke 25. Kali ini min 5 per 4 pi. Paham gak sih? Li? Paham, Pak. Oke. Bahas lagi ya. Nih. Ini terakhir aja, Pak. Oke. Sip. Nomor ini gimana? Kita lihat. 2 kali seperempat. Ini kan apa nih? Ada 2 seperempat lingkaran ini kan. Yang pertama berarti 2 seperempat lingkaran kan.
Berarti berapa? 2 kali seperempat pi. R-nya berapa tuh? R-nya 14 kan ya? 14. Berarti berapa tuh? Perempat kali 22/7 pi kali 14. Berapa tuh? 4 bagi 4 11. 11 kali 2, sorry kan 14 kuadrat. Hmm. Nah, ini berarti berapa nih? 28 kali 22 kali 2 bagi 4. 308 ya, meter. Oke. Kemudian yang kedua apa? Setengah lingkaran ya. Setengah kali luas. Luas setengah lingkaran maksudnya. Berarti seperempat pi kali setengah pi ya. Setengah pi kali R kuadrat. 14 kuadrat. Berapa tuh? Sama ya? 308 juga ya? 308. Total yang putih atau yang tidak diarsir? 616 ya. Meter persegi. Luas yang diarsir berapa tuh? Hmm. Ya udah, 28 kali 28 dikurang 616. 784. 168 ya. Dikali 50.000. 500.000 itu ya. Oh, 50.000. Ditambah 500.000 nanti ya. Dan biaya pemasangannya segini. Berarti totalnya itu 168 dikali 50.000 ditambah 500.000. Oh, itu 400.000. 8.900.000. Paham gak sih? Pak. Oke.